Baiklah, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dan juga menjelaskan sedikit mengenai manajemen risiko dan analisis risiko pada proyek konstruksi. Nah, pertama apa sih perbedaan risiko dan ketidakpastian? Nah, mungkin untuk gambar saja risiko itu ada data pendukung berupa probabilitas kejadiannya atau peluang dari kejadiannya, sedangkan ketidakpastian itu tidak ada data pendukung maupun probabilitas kejadiannya. Nah, pada risiko sendiri juga terdapat subjek dan objek yang jelas, sedangkan ketidakpastian tidak. Nah, risiko sendiri juga memiliki pengalaman, sedangkan ketidakpastian tidak memiliki pengalaman. Nah, apa sih risiko serta manajemen risiko? Nah, secara umum saja risiko itu adalah bagaimana suatu kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, dan juga penyimpanan kenyataan dari hasil yang diharapkan, serta probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Nah, risiko sendiri berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Nah, risiko sendiri melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, ataupun tempat. Nah, jadi resiko itu adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Nah, dari situ apa sih manajemen resiko? Nah, resiko sendiri itu adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Nah, fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko, yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum pada semua kegiatan organisasi. Nah, dari situ dapat dikatakan manajemen risiko ini memahami risiko bertujuan untuk mengelola risiko ya, agar dapat berjalan dengan baik, diketahui apakah itu risiko. Nah, risiko itu dapat menimpa siapapun. Nah, dari hal eksternal sampai hal-hal internal, dari manajer puncak sampai cleaning service. Nah, risiko sendiri juga dapat terjadi setiap saat. Nah, masalah seperti masalah SDM dapat muncul setiap saat, transaksi terjadi 24 jam sehari, dan lain-lain. Nah, semua risiko sendiri berpotensi merugikan. Nah, dampaknya itu ada berdampak dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Nah, dalam dampak langsung seperti uang prestasi pelanggan, ada kehilangan, kerusakan, atau kebakaran operasi. Nah, dalam waktu dekat seperti kematian personil inti, serta rusaknya sistem informasi. Nah, sedangkan berdampak jangka panjang seperti menurunnya reputasi organisasi, menurunnya etos kerja karyawan. Nah, risiko sendiri dari sudut pandang penyebab ada berupa eh, penyebab dari operasional, finansial, dan strategi. Nah, dari situ ya sudah jelas ya, operasional itu adalah faktor yang berupa non keuangan, berupa manusia, teknologi, dan juga alam. Sedangkan risiko finansial itu adalah risiko karena faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, dan mata uang asing. Nah, dan terakhir itu resiko strategi itu adalah resiko karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Nah, juga dari sudut pandang akibat juga terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko murni dan juga risiko spekulatif. Nah, risiko murni adalah suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Nah, contohnya seperti kebakaran. Sedangkan risiko spekulatif itu adalah risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan seperti investasi. Nah, dari manajemen risiko ini apa sih fungsinya itu seperti menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Ada juga untuk membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai.
Ada juga menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahapan manajemen risk. Nah, sebelum itu mungkin saya akan jelaskan sedikit apa sih macam-macam tipe usaha yang berkaitan dengan risiko. Itu ada tiga, yaitu eh, risk taker atau pengambil risiko yang bersifat optimis, dan juga risk netral atau eh, yang netral dalam mengambil suatu risiko, serta risk avoider atau yang pesimis yang takut dalam mengambil suatu risiko. Nah, selanjutnya baru saya akan masuk pada tahapan manajemen risk. Nah, yang pertama yaitu identifikasi risiko. Nah, apa sih identifikasi risiko ini? Ini adalah tahap awal dari manajemen risiko. Nah, ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Nah, dalam identifikasi risiko ini juga terdapat metode identifikasi risiko, seperti analisis data historis, pengamatan dan survei, pengacuan atau benchmarking, serta pendapat ahli. Nah, pada identifikasi ini, metode ini saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu analisis data historis. Nah, ini adalah menggunakan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi, seperti data kepegawaian, dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi risiko kehilangan karyawan yang penting. Nah, ada juga pengamatan dan survei. Nah, ini yaitu melakukan investigasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian. Contoh dengan mengamati proses produksi. Nah, ini dapat diketahui bahwa perusahaan akan menghadapi risiko lampu mati. Ada juga benchmarking atau pengacuan. Nah, ini adalah mencari informasi tentang risiko di tempat atau perusahaan lain. Nah, contohnya di berita di media massa dapat diketahui bahwa eskalator berisiko menyebabkan anak-anak terjepit. Nah, artinya itu ada analisis risiko itu setiap risiko yang teridentifikasi eh, diperhitungkan secara bergantian dan penilaian mengenai besarnya probabilitas dan keseriusan risiko tersebut dibuat. Nah, perlu diketahui ada pembagiannya probabilitas risiko dapat dinilai sangat rendah apabila kurang dari 10% dan dikategorikan rendah apabila 10 sampai 25%. Sedang itu 25 sampai 50, tinggi 50 sampai 75, dan sangat tinggi itu lebih dari 75%. Nah, efek risiko sendiri bisa dinilai sebagai katastrof atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Juga serius, bisa ditolerir atau tidak signifikan. Nah, yang terakhir itu pengendalian risiko. Itu untuk menghindari risiko, mengurangi risiko, analisis kerugian, serta evaluasi kelayakan ekonomis. Nah, dalam pengambilan keputusan sendiri terdapat empat kelompok, yaitu certainty, risk, dan uncertainty, dan juga konflik. Nah, certainty itu adalah perhitungan ekonomi secara pasti, di keputusan yang pasti terjadi. Nah, kalau konflik itu saat terjadi persaingan dan perlu melakukan analisis kelayakan ekonomi tiap tiap unit usaha. Nah, kalau kondisi risk itu ada hasilnya tidak pasti atau probabilitasnya diketahui, tapi informasi tidak sempurna. Dan sedangkan uncertainty adalah probabilitas hasil tidak diketahui secara pasti, hanya berdasarkan pada perkiraan. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.